Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Welcome back ya di tutorial Python nomor 49. Nah, di sini kita akan bahas sesuatu yang mungkin berguna, mungkin nggak berguna ya, tapi ini adalah sebuah pengetahuan ya, untuk Python utamanya tentang fungsi ya yang bisa membantu kita. Kenapa? Karena Python itu terlalu mudah ya, teman-teman semua. Jadi ternyata mudah nih, tapi ternyata udahlah kita bikin juga nih biar paham orang-orang gitu ya. Nah, jadi ini bikin gini ya, bentar kita bikin dulu bentuk ini ya, standar fungsi ya yang udah kita pelajari ya, nah kita bikin fungsi kan, kita bikinnya gini ya, ini adalah fungsi, terus kita punya parameter di situ kan, gini ya, parameter Allah gitu ya, apaan parameter, nah itu dia ya. Nah terus kita misalkan kita print, oke. Kita print lah si parameter. Oke. Nah, terus kita bikin di sini adalah fungsi, terus kita bikin satu. Oke. Yang terjadi adalah teman-teman semua jalan ya. Jadi itu adalah pertama ya, jalan. Terus kita bikin, ini adalah fungsinya, kita bikin ini adalah si Ucup misalkan ya. Nah, si Ucup juga gimana sih? Ini ya, mana? Waduh, banyak banget. Python, terus main_py ya, keluar Ucup. Bahkan kalau kita bikin fungsinya true pun keluar teman-teman semua, semuanya keluar ya. Nah ini jadi masalah, kenapa? Kalau kita bikin fungsinya mungkin agak berbeda gitu ya. Misal nih, oke, saya mau bikin di sini misalkan fungsinya ternyata fungsi kuadrat gitu ya. Terus saya mau bikin di sini hasil, atau begini deh, hasil bener ya, hasil sama dengan parameter, terus kita kuadratin teman-teman semua, terus kita print si hasilnya. Nah ini kan jadi masalah ya, jadi masalah gitu. Coba kita keluarin tuh, jadi masalah. Kenapa ya? Karena si Ucup nggak bisa dikuadratin gitu. Kebayangkan kalau Ucup kuadrat jadinya apa ya, Ucup suruh Ucup gitu ya. Jadi nggak bisa nih kita kuadratin. Berarti kan kita harus tahu ya, input ini harusnya itu adalah integer gitu, atau numbers. Nah lihat di sini, ini parameter any, jadi boleh semua. Nah ini jadi masalah nih. Jadi masalah gimana? Kalau misalkan ternyata kita bikin fungsi gitu ya, bikin library, terus orang-orang jadi masukinnya tuh terserah dia gitu, aneh-aneh aja gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan misalkan runtime berubah nih, jadi string. Nah kan jadi error ya, jadi nggak bisa. Nah biar ya orang yang pakai fungsi itu tahu ini tuh apa harus isinya ya, si parameter ini, maka ada yang namanya adalah type hints teman-teman semua. Oke, jadi kita punya type hints ya. Jadi ini seakan ini permasalahannya ya. Jadi itu adalah masalah yang kita hadapi dengan kemudahannya si Python ya. Mana bos? Ini gini ya. Ini adalah studi kasusnya. Oke. Nah, sekarang kita belajar yang namanya adalah type hints teman-teman semua ya. Nah, type hints itu kita bisa memberikan ya. Jadi type hints itu bentar. Ini studi kasus biar asik sih, ini kita jangan gini ya. Bentar, ini karena bikin pusing. Coba ini kita ini dulu. Ya, mana bos? Ini gini, ini kita bikin pakai docstring aja ya. Nah, gitu ya. Ini saya mana bos? Ini kita pindahin ke bawah ya. Mana sih? Di sini aja. Oke. Nah, gitu ya. Itu adalah studi kasus kita. Type hints has no effect. Whatever, nggak apa-apa. Nah, di situ kita bikin di sini ya. Ini adalah pengaruh bukan. Jadi penggunaan type hints ya untuk nanti kalau kalian sharing program ke teman kalian misalkan. Nah, misalkan kita bikin gini, def ya, fungsi, atau kita bikin fungsi misalkan dengan hints saja ya, dengan hints. Oke. Nah, fungsi dengan hints, pertama ya kita kasih parameternya dulu atau argumen ya, atau kita pakai argumen deh biar konsisten ya. Nah, terus di belakangnya ini kasih titik 2. Kalian masukin tipenya apa? Oke, misalkan tipenya adalah integer. Itu 1 2 3 ya, jadi nggak ada koma. Kita bikinlah integer. Gini. Udah ya, terus kita bikin keluarin gitu ya. Terus kita misalkan mau bikin pangkat ya. Ya udah, kita bikin output sama dengan misalkan integernya dari pangkat 10 aja ya.
Nah, 10 misalkan dipangkatin dengan argumen. Oke, misalkan gini. Ya. Nah, terus kita return output. Oke. Udah, ya, udah. Terus kita masukin di sini kan. Kita masukin adalah si hasil sama dengan fungsi ya dengan hints. Oke, kita kasih lah misalkan 2 gitu ya. Nah, ini kita print coba di bawahnya. Kita print hasil, harusnya kan jadi 10 pangkat 2 ya. Piring, lapar guys. Oke, ini ya, keluarin di sini hasil. Bentar, ini kenapa? Constant name hasil ada. Ini kita ganti jadi ini ya, hasil gitu. Oke, ini kita tambahin ya. Jadi ini fungsi dengan hints. Kayak gitu ya. Oke, coba kita keluarin ya di sini. Nah, keluar nih 100, tapi kegunaannya bukan di sini, teman-teman semua. Di mana? Di sini, lihat. Ya, lihat. Ini saat kita hover ke fungsi dengan hints, langsung bilang, ini adalah function ya. Fungsi dengan hints, argumennya tipenya integer. Ya. Jadi kita tahu, oh inputnya tuh harus integer. Kalau misalkan ini saya kasih 2,5, ya, apa yang terjadi? Nah, jadinya gini, ya. Dah, saya nggak mau nih, pengennya ini adalah pangkat dari 10, misalkan ya, fungsi kita berubah. Jadi 10 ya pangkat gitu. Oke, jadi sekarang kita punya fungsi ini, teman-teman semua ya. Jadi 10 pangkatnya pengennya pakainya integer gitu, nggak boleh pakai koma misalkan ya. Nah, jadi ini sekarang kita bisa tahu gitu si argumen ini ya, itu tipenya apa yang kita pengenin dari si fungsi yang kita buat gitu. Tapi nggak akan pengaruh sama si outputnya ya, cuman biar rapih nih secara dokumentasi. Nah, terus Bang, ini apa Bang? Ada tanda panah any. Nah, yang ini teman-teman semua, ini adalah untuk yang return. Ya, jadi return output. Jadi ada keluarannya. Nah, kita mau bilang nih, outputnya misalkan itu adalah kelipatan 10 gitu ya, atau integer. Nah, ini kita bisa taruh di sini. Kita tambahin tanda panah gini. Nah, di belakangnya kita bisa bikin di sini misalkan ekspresinya apa? Kita bikinnya ini integer juga. Gitu ya. Kita bikin integer juga. Jadi saat kita hover ke sini, lihat, jadinya integer dan hasilnya adalah integer. Dan kita bisa tahu dari sini ya, berarti si fungsi ini mengeluarkan hasil ya, ada returnnya. Oke Bang, kalau gitu bisa nggak kita bikin yang nggak ada returnnya? Misal ya, kita bikin def display aja ya. Kita bikin ini adalah argumen ya, argumen. Ini kita pakai adalah string ya. Ini teman-teman semua ya, string. Nah, terus kita bikin di sini langsung aja misalkan print argumen ya. Print, terus kita kasih argumen di sini. Nah, lihat di sini. Oke, pakai program kayak gini, string ini dia harus diimport dulu ya. Jadi karena kita hanya punya ya tadi ya, stringnya string literal aja. Nah, di sini kalau kita misalkan display, terus kita kasih si ucup di sini. Nah, lihat di sini ada tulisannya adalah, bentar ya. Nih lihat display, lihat function display argumen modul string. Jadi tipenya adalah string ya. Tipenya string, terus lihat outputnya none. Berarti dia nggak punya return gitu teman-teman semua ya. Oke, jadi sekarang kita tahu ini ada hasilnya. Nah, kalau misalkan contoh ya, kita punya tadi ya, ada import OS ya, kita di sebelumnya nih. Terus kita coba import os.system ya. Nah, lihat di sini, system ya. Di sini ada comment ya, string or byte ya. Nah, dari sini kita bisa bikin kayak gini coba. Nah, kita bisa hover. Nah, lihat di sini. Comment, string or bytes path ya. Terus ininya ada integer. Berarti kita bisa bikin di sini ada integer nih di depannya. Coba ya kalau hasil sama dengan ini. Ya, terus kita bikin di sini ada clear gitu ya. Terus coba kita print hasil. Apa yang terjadi ya? Nah, karena kan di sebelumnya kita nggak pakai keluaran tuh. Nah, kalau misalkan kita keluarin, lihat 0 ya si clear-nya. Coba kalau misalkan kita kasih CLS, apa yang terjadi? Ya, lihat 32512. Nah, ini entah hasil ini apa ya.
Jadi kita harus lihat nih, ini integer ini apa ya. Jadi saya nggak tahu nih si outputnya, tapi kita somehow bisa ambil dia. Karena si os.system.cls ini mereturn sebuah nilai. Gitu teman-teman semua ya. Paham ya? Paham. Jadi itu adalah fungsi dari type hints. Nah, jadi ini ya, kalau kalian nanti ngelihat ini, jadi boleh sebenarnya teman-teman semua, kalian nggak pakai ini ya, boleh banget. Nah, cuman yang jadi masalah adalah nanti saat programnya udah gede banget, terus kamu bingung, ini tuh apa ya? Ini tuh inputnya apa ya? Karena di Python itu kita nggak punya ya, inisiasi atau deklarasi argumen itu tipenya apa. Nah, kalau di fungsi yang lain ya, misalkan kalian mau bikin di contohnya di C++ atau di Java ya, itu yang kelihatan banget itu ya. Ini misalkan gini, integer, oke, kuadrat. Ya, terus misalkan kita punya integer, sini adalah nilainya. Oke. Nah, terus kan gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh bilang kalau return dia adalah integer, ini sama dengan yang ini, ya. Terus tipe inputnya itu adalah integer, itu adalah yang ini, ya. Nah, tapi kalau di C++ ini tuh harus benar-benar programnya ngikutin si integernya. Gitu ya. Jadi kalau kita di sini bikin perkalian untuk si misalkan string gitu ya, nggak akan bisa. Nah, kalau ini somehow masih bisa ya. Tapi kita kasih ini biar nanti dia programnya bisa tahu gitu ya kalau misalkan ini tuh adalah argumennya tipenya integer. Oke Bang, kalau gitu ini kalau misalnya kita ganti jadi si ucup gimana? Ya, kalau bikin kayak gini gimana? Lihat. Nggak error teman-teman semua ya. Nggak error. Jadi itu ya, itu adalah mungkin di Python kesalahannya adalah itu ya. Jadi kita masukin ucup juga di programnya mah nggak error, tapi pas di run jadinya malah error gitu ya. Jadi itulah gunanya type hints ya. Oke, jadi itu ya teman-teman semua perkenalan tentang type hints. Jadi nanti kalau misalkan di kedepannya ya, ini CLS not found, nggak apa ya, ini kita delete aja sebagai contoh aja. Nah, jadi kedepannya kalau kalian ngelihat program kayak gini jangan kaget, itu adalah type hints ya. Oke, dan juga nanti kalau kedepannya lagi saya di tutorialnya saya pakai type hints, jangan kaget juga. Oke teman semua, jadi sampai di sini tutorialnya. See you next video di mana kita akan belajar tentang args ya. Di mana ini mungkin di beberapa framework ya, contohnya kayak di Django itu pakai banyak banget args sama keyword args. Nah, kita akan coba lihat di episode 50 ya. Oke teman semua, jadi see you next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.